Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keceriaan selalu menyertai seiring pencairan bantuan sosial pemerintah dipercepat sebelum Hari Raya Idul Fitri tiba. Sobat PKH Reportase, bantuan BPNT alokasi bulan April disalurkan kembali melalui Bank Himbara. Sebagaimana surat dari Kementerian Sosial melalui Direktorat Penanganan Fakir Miskin nomor 32-6.2-DS.01.02-4-2022 perihal instruksi penyaluran dana program sembako tahap 4 batch 224 tahun 2022 yang ditujukan kepada Bank Himbara agar melakukan setting e-wallet dana bantuan tersebut. Daftar by name by address KPM dapat diakses di aplikasi Omspan, dan dana bantuan dimaksud harus segera dilakukan pemindah bukuan dari rekening penyalur RPL kepada rekening KPM agar segera dapat dibelanjakan oleh KPM di e-warung. Surat dari Direktorat Penanganan Fakir Miskin ini sebagai dasar penyaluran kembali disalurkan kepada KPM sebanyak 444.891 KPM dengan total dana sebesar 88.978.200.000 rupiah. Sobat PKH Reportase, dengan kembalinya bantuan BPNT sembako ke Bank Himbara, apakah keluarga penerima manfaat wajib membelanjakan secara non-tunai melalui agen e-warung? Topik ini kembali menarik untuk disimak karena banyaknya pertanyaan apakah wajib dibelanjakan di agen tertentu, dan konon kabar yang beredar bahwa yang tidak dibelanjakannya di tempat tertentu akan memperoleh dampak yang tidak diinginkan di kemudian hari. Sebelum kita membahasnya, bagi yang baru berkunjung dan yang belum berlangganan, langsung di-subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar selalu dengan berita terbaru, aktual dan mendidik dari channel PKH Reportase. Pemerintah akan mempercepat penyaluran bantuan sosial Bansos kepada masyarakat menjelang libur Lebaran 2022 atau Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhadjir Effendi mengatakan bahwa sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, penyaluran bantuan sosial berupa bantuan pangan non-tunai BPNT dan bantuan langsung tunai BLT minyak goreng langsung dirapel sekaligus 3 bulan dari April hingga Juni yang dibayarkan pada bulan April. Jadi untuk 3 bulan ke depan diberikan untuk bulan April sekaligus, sehingga mereka mengalami kejutan inflasi, tidak mengalami kontraksi yang berlebihan. Karena itu, ini segera kita bantu terutama untuk menyambut Idul Fitri, kata Muhadjir melalui keterangan resmi pada hari Minggu 17 April 2022. Adapun jenis bansos yang dipercepat penyalurannya adalah BPNT senilai Rp600.000 atau Rp200.000 per bulan, dan BLT minyak goreng senilai Rp300.000 atau Rp100.000 per bulan. Lebih lanjut, Muhadjir meminta agar percepatan penyaluran bansos ini tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu yang mengambil keuntungan sepihak. Karena ini adalah untuk mereka yang tidak mampu. Jangan mencoba untuk mengambil hak mereka yang tidak mampu, karena itu sangat tidak dibenarkan oleh ajaran agama maupun peraturan perundang-undangan, tegasnya. Bantuan langsung tunai BLT minyak goreng yang merupakan bentuk kompensasi atas naiknya harga minyak goreng beberapa waktu lalu sudah mulai disalurkan ke warga. Proses pencairan BLT minyak goreng diberikan bersama bantuan pangan non-tunai BPNT alias program sembako sejumlah Rp500.000 setiap warga penerima. Adapun uang yang diterima warga sejumlah Rp500.000 tersebut pada saat penyaluran bantuan merupakan gabungan antara BLT minyak goreng dan program sembako. Sedangkan rincian kedua bantuan tersebut berupa BLT minyak goreng senilai Rp300.000 untuk periode April, Mei, dan Juni 2022 serta program sembako Rp200.000 periode Mei 2022. Untuk penyaluran bansos program sembako periode April sendiri
sendiri atau tahap 4 disalurkan oleh Kementerian Sosial melalui Bank Himbara dengan mekanisme transfer langsung ke rekening KKS masing-masing penerima manfaat program sembako. Sobat PKH Reportase, akan halnya dengan penyaluran BPNT yang kembali kepada Bank Himbara dan penyalurannya melalui agen e-warung yang bekerja sama dengan bank, apakah ada paksaan untuk membelanjakannya atau menerima paket sembako? Mari kita simak untuk menyegarkan ingatan kita mengenai Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang pelaksanaan program sembako. Kementerian Sosial memperbaharui peraturan tentang program bantuan pangan non-tunai dengan Permensos 5 Tahun 2021 tentang pelaksanaan program sembako. Permensos sembako ini bertujuan untuk mengembangkan program bantuan pangan non-tunai guna memberikan pilihan dan kendali kepada masyarakat keluarga penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan pangan. Bantuan sosial adalah bantuan berupa uang, barang atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat miskin, tidak mampu dan atau rentan terhadap resiko sosial. Kita juga mengenal e-warung atau elektronik warung gotong royong. Apa itu e-warung? E-warung adalah unit usaha di bidang perdagangan sembako yang bekerja sama dengan bank penyalur dan telah ditetapkan oleh Menteri Sosial sebagai tempat penarikan atau pembelian bantuan sosial. Program sembako adalah program bantuan sosial pangan yang merupakan pengembangan dari program BPNT dengan perubahan nilai bantuan dan jenis bahan pangan. Bantuan pangan non-tunai yang selanjutnya disebut BPNT adalah bantuan sosial yang disalurkan secara non-tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM melalui uang elektronik. Selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di e-warung. Bahwa untuk mengembangkan program bantuan pangan non-tunai guna memberikan pilihan dan kendali kepada keluarga penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan pangan, perlu melaksanakan program sembako. E-warung sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 bertugas, poin A, menyediakan dan menjamin bahan pangan yang berkualitas dan layak dikonsumsi oleh KPM. Poin B, menyediakan dan menjual bahan pangan lokal. Poin C, menjual bahan pangan kepada KPM sesuai dengan hasil pemantauan harga pangan di wilayah setempat oleh perangkat daerah penyelenggara urusan perdagangan daerah kabupaten kota atau berdasarkan harga barang di sekitar e-warung. Poin D, menjual bahan pangan yang sudah ditentukan oleh Kementerian Sosial sesuai dengan permintaan KPM. Poin E, menyalurkan bantuan sosial lainnya yang ditentukan oleh Kementerian Sosial. Poin F, memberikan pelayanan prima kepada KPM yang akan melakukan pembelian bahan pangan. Dan G, menginformasikan kepada KPM mengenai pembelian bahan pangan dapat dilakukan setiap hari atau sesuai dengan jadwal. Poin H, menampilkan harga bahan pangan yang dijual kepada KPM dan mudah dilihat oleh KPM. Bagian I, memasang poster logo sebagai penanda e-warung program sembako. Menyediakan timbangan untuk menjual bahan pangan dan menimbang bahan pangan tersebut di hadapan KPM saat pembelian sesuai dengan permintaan KPM. Sobat PKH Reportase, inti yang harus digarisbawahi, penyaluran dana bantuan pangan non-tunai BPNT dilakukan sesuai dengan prosedur dan aturan Kementerian Sosial. Para kelompok penerima manfaat KPM atau warga yang menjadi peserta BPNT dibolehkan belanja kebutuhan pangannya melalui sistem e-warung di agen mana saja, sepanjang agen yang ada memiliki aplikasi e-warung. Warga penerima manfaat tidak dilarang belanja di agen mana saja, tidak boleh dipaksa untuk belanja di e-warung di agen tertentu. Para pendamping yang ditugasi mengelola atau menangani penyaluran dana BPNT ini agar menjalankan fungsinya sesuai dengan petunjuk Kementerian Sosial. Penyaluran tidak boleh ada pengarahan dari pihak manapun, apalagi ancaman kepada KPM akan dicoret jika tidak membeli pada pihak tertentu. Sobat Media, semoga saja tidak ada lagi pengaduan KPM karena mendapatkan intimidasi akan disanksi hingga pencoretan melanggar ketentuan.
Di antaranya, tidak membelikan bantuan pada komoditas pangan pada agen e-warung tertentu. Demikian yang bisa kami sajikan. Jika berita ini bermanfaat, agar dibagikan, like atau dislike untuk menanggapi beritanya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya bagi yang belum berlangganan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.